Halo semuanya, balik lagi bareng gue Raffe. Dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 24 dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini, atau alur cerita Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiayan yang memasuki penjara guntur, saat ini kekuatan tubuh petirnya telah mencapai level 120.000. Dan orang-orang di sana terus dipukuli hingga sampai mereka merasa bahwa aduh, udah ini sangatlah menyakitkan. Dan hal-hal buruk yang sebenarnya mereka lakukan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penyiksaan Xiayan ini. Satu persatu dari mereka pun akhirnya sudah tidak ada kemungkinan untuk hidup. Dan saat ini ada seseorang yang bilang kepada Xiayan, "Tuan, tolonglah lepaskan kami. Dan kekuatan fisikmu sudah begitu kuat. Petir di sini juga tidak akan bisa memenuhi kebutuhan Tuan lagi. Lebih baik Tuan silakan pergi ke lantai keempat. Petir di sana mungkin lebih cocok untuk Tuan," ucap dari salah satu dari mereka yang ada di lantai kelima ini. Mendengar itu, Xiayan pun lalu berpikir sejenak. Lalu dia pun menganggukkan kepalanya. Kemudian dia pun menuju ke lantai keempat dari menara atau penjara petir ini. Setelah tiba di lantai keempat, jumlah orang di sini telah turun tajam. Saat ini orang-orang di dalam lantai ini hanya ada sekitar 300 orang saja. Kekuatan mereka mungkin telah mencapai fighting god bintang 5. Melihat situasi di lantai keempat ini, Xiayan pun berpikir sejenak. Ya, tidak heran jika kakak senior Rancang sebelumnya berkata kepadaku untuk tidak memasuki lantai ketiga. Karena sepertinya kekuatan petir di lantai 4 saja sudah cukup kuat, ucap dari Xiayan. Xiayan segera mengalihkan pandangannya ke arah kekerumunan di sekitarnya. Dan semua orang merasa sesak di hati mereka. Mereka semua memiliki firasat yang tidak menyenangkan saat ini. Setelah tiba di lantai keempat, Xiayan langsung memilih orang-orang yang terkuat dari sini dan lalu berkelahi dengan mereka. Setelah berkelahi, petir pun akhirnya menyambar. Dan Xiayan terus-menerus mengambil atau menyerap petir-petir itu. Xiayan bisa menahan 3 sambaran petir sekaligus. Xiayan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dan lautan petir Xiayan pun telah meningkat pesat. Lautan petir di tubuh Xiayan saat ini telah mencapai 150.000. Dari 300 orang yang ada di lantai keempat ini, setengah dari mereka telah dipukuli oleh Xiayan. Dan setengah yang lainnya lebih memilih untuk melarikan diri atau tidak mendekati Xiayan ini. Namun mereka tampaknya tidak dapat mengelak. Dan ada serangan atau serangkaian jeritan setelah Xiayan melakukan serangan-serangan kepada mereka secara bergantian. Akhirnya, lebih dari 300 orang ini semuanya telah dipukuli Xiayan tanpa terkecuali. Petir-petir yang lebih kuat di lantai keempat ini memungkinkan Xiayan untuk bisa menaiki atau menaikkan kekuatan tubuh fisiknya sampai level 200.000. Dan akhirnya, level dari tubuh petir Xiayan saat ini telah mencapai level 200.000. Ketika kepalan tangan Xiayan sedikit mengencang, Xiayan dapat merasakan ada kekuatan yang melonjak dalam tubuhnya, bahkan tanpa menggunakan sumber gas sekalipun. Tunggu dulu, siapa orang ini? Kekuatannya mungkin berada di sekitaran fighting god bintang 7. Tetapi kekuatan fisiknya mungkin sebanding dengan seseorang fighting god bintang 8 atau bahkan bintang 9, ucap dari orang-orang yang ada di sana. Luar biasa, dia sepertinya belum mau berhenti untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Dia masih mau melanjutkan serangkaian serangan kepada kita. Kita semua telah dipukuli olehnya sebelumnya. Apakah dia benar-benar ingin memukuli kita lagi? Ucap dari tahanan di sana. Saat ini, semua orang sedang melihat ke arah Xiayan yang mengepalkan tangannya. Dia sepertinya akan menyerang kita lagi. Sialan, bisa-bisanya kita mati di sini, ucap dari para tahanan di sana. Kemudian, Xiayan malah memberikan hormat kepada semua tahanan itu. Terima kasih atas bantuan kalian kali ini. Aku tidak akan memukuli kalian lagi.
Aku akan memberikan kalian beberapa obat penyembuhan. Sekali lagi terima kasih ya, ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum. Kemudian tatapan matanya beralih ke lantai ketiga. Rancang memang melarang Xiaoyan untuk pergi ke lantai 3 ini. Tetapi sebelumnya, Xiaoyan memang hanya memiliki lautan petir level 90.000 saja. Dan Xiaoyan memang tidak memenuhi syarat itu. Namun sekarang, Xiaoyan telah memiliki lautan petir level 200.000 dan kekuatan fisiknya telah meningkat. Jadi, Xiaoyan telah memenuhi syarat untuk memasuki lantai ketiga. Dan Xiaoyan benar-benar ingin mencobanya karena saking penasarannya. Aku ingin melihat apakah aku mampu bertahan di lantai ketiga atau tidak, gumam dari Xiaoyan. Setelah memasuki aula penjara petir ini, sudah beberapa bulan telah berlalu sejak saat itu. Selama Xiaoyan tidak meninggalkan alam dewa kuno, istana surgawi tidak akan dapat menemukan jejak Xiaoyan untuk saat ini. Dan sebelum memasuki dunia tanpa batas, Xiaoyan masih meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin sebisa dia. Xiaoyan pun akhirnya tiba di lantai ketiga aula penjara petir ini. Ada banyak yang duduk bersila di sana. Dan kemudian setelah kemunculan Xiaoyan ini, mereka semuanya pun penasaran dengan apa yang diinginkan oleh sosok Xiaoyan ini. Ada lebih sedikit tahanan di lantai ketiga ini. Mungkin hanya ada sekitar 100 tahanan saja. Namun aura kuat yang terpancar dari mereka. Ada juga beberapa fighting god bintang 7 di lantai ini. Yang berbeda dari lantai sebelumnya adalah ada beberapa rumah batu sederhana yang telah dibangun di tempat ini. Rumah batu ini memungkinkan para tahanan untuk bisa menghindari atau berlindung dari sambaran-sambaran petir. Sudah lama tidak ada pendatang baru di sini. Sepertinya dia memiliki kekuatan fighting god bintang 7 tahap awal. Dia bersenjata, jadi dia pasti bukanlah seseorang penjahat. Nah, apa yang kamu ingin lakukan di sini? Tanya dari para tahanan. Di lantai ketiga ini, petir akan menyambar secara acak. Yang berarti Xiaoyan tidak perlu bertarung dengan seseorang di sini untuk mendapatkan sambaran petirnya. Buster, buar. Saat petir itu menyambar, Xiaoyan yang berdiri tegak dan menyaksikan petir itu mengalir di tubuhnya. Setelah ledakan keras terdengar, sosok Xiaoyan melesat terpental ke belakang dan ada asap hitam yang keluar dari tubuhnya. Darahnya lalu melonjak keluar dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Tetapi untungnya pemulihan Xiaoyan ini sangatlah cepat. Sialan, petir-petir di sini memang benar-benar kuat, gumam dari Xiaoyan. Saat akan ada petir yang menyambar Xiaoyan lagi, Xiaoyan malah berdiri di tengah-tengah aula dan siap untuk menyerap petir itu. Orang-orang di sekitarnya melihat bahwa Xiaoyan ini memang orang gila. Hei, tunggu dulu, apakah dia pria gila? Tidak, sepertinya dia menggunakan petir untuk menempa tubuhnya. Menempa tubuh dengan petir? Kekuatan fisik yang sangat kuat. Kekuatan fisiknya pasti sudah melampaui kekuatan fisik fighting god bintang 7 biasa jika dia menerima petir itu lagi, ucap dari para tahanan yang sedang bersembunyi di rumah batu. Mereka memandang ke arah Xiaoyan yang berdiri tegak melawan petir hukuman para dewa atau nama petir yang ada di aula penjara petir ini. Di lantai ketiga ini, sedikit dengan rasa tidak percaya diri, satu demi satu petir-petir itu lalu meledak. Lautan petir Xiaoyan yang saat ini telah mencapai level 200.000. Lalu setelah dia menahan 5 petir di lantai ini secara sekaligus, lautan petirnya telah meningkat 10.000 lagi. Ternyata hanya segini saja kekuatan petir hukuman dewa di lantai ini, ucap dari Xiaoyan. Apa yang dia ingin lakukan? Petir hukuman dewa pasti akan marah karena anak itu telah menantangnya. Kekuatan fisik orang ini memang sangat kuat. Tetapi jika sembrono seperti itu, aku rasa dia tidak akan bisa bertahan, ucap dari para tahanan lagi. Melihat petir hukuman dewa yang berkumpul di langit, semua tahanan yang ada di tempat ini tentu saja sangat memahami kekuatannya. Petir hukuman para dewa ini akhirnya mendarat di tubuh Xiaoyan lagi.
Kekuatan petir yang sangat kuat terus-menerus mengalir dengan sangat deras. Dan di saat berikutnya, Xiaoyan berteriak karena dia sangat kesakitan. Ada cahaya petir. Sosok Xiaoyan setelah tenggelam oleh cahaya petir itu. Cahaya petir itu mengalir keluar dan ingin benar-benar menghancurkan tubuh Xiaoyan. Dalam petir, darah Xiaoyan lalu menyembur keluar dan sekujur tubuhnya pun bergetar hebat. Dia tidak bisa bertahan lagi. Dia terlalu gegabah karena benar-benar menantang petir hukuman para dewa seperti itu. Dia benar-benar sepertinya mencari mati, ucap dari salah satu tahanan di sana. Beberapa orang yang melihat adegan itu lalu meremehkan Xiaoyan. Saat cahaya petir itu menghilang, sosok Xiaoyan yang telah berlumuran darah terlihat sangat tragis atau menyedihkan. Namun meskipun begitu, Xiaoyan masih tidak mati. Xiaoyan berdiri dengan genangan darah di sekujuran atau di sekitaran tubuh Xiaoyan ini. Meskipun tubuhnya sudah terlihat lebih kuat dan terlihat kulitnya ini seperti retak-retak atau melepuh karena sambaran petir, namun Xiaoyan tetap masih hidup. Dia benar-benar bisa menahannya. Luar biasa. Mungkinkah dia ingin memiliki kekuatan fisik yang setara dengan seseorang immortality? Sungguh kekuatan fisik yang sangat kuat. Aku rasa tidak akan ada orang di antara kita yang bisa menerima petir hukuman dewa sekuat itu, ucap dari para tahanan. Akhirnya aku telah mencapai lautan petir level 250.000, ucap dari Xiaoyan. Meskipun tawa Xiaoyan ini tidak terlalu keras, suaranya ini memang menyebar ke arah sekelilingnya. Dan pada saat ini, tubuh Xiaoyan yang telah terluka parah telah sembuh dengan cepat. Sepertinya ini masih belum cukup. Aku harus bisa lebih kuat lagi, ucap dari Xiaoyan. Semakin kuat tubuh Xiaoyan ini, semakin cepat pula kecepatan pemulihannya. Setelah memulihkan semuanya, Xiaoyan perlahan lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke udara. Petir hukuman para dewa tampaknya tidak memiliki niat untuk menyambarnya lagi. Kemudian Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya ke arah orang-orang yang ada di rumah batu. Jika petir ini tidak menyambar lagi, maka aku hanya bisa bertarung dengan kalian supaya petir hukuman dewa ini mau menyambarku lagi, ucap dari si Xiaoyan. Mendengar itu, wajah semua orang pun dipenuhi dengan tanda tanya. Dan mereka juga bingung. Namun, pedang Xiaoyan langsung melesat ke arah semua orang. Seting! Akhirnya aku mengerti. Mengerti apa? Ternyata teriakan dari orang-orang di lantai bawah itu karena mereka semua sedang dipukuli, ucap dari tahanan di lantai ini yang melihat Xiaoyan melesat ke arahnya. Di lantai ketiga ini, tahanan terkuat adalah seseorang petarung tahap akhir Fighting God bintang 7. Dia memiliki 50 juta fondasi sumber gas. Kemudian sosoknya melesat dan dia meninju Xiaoyan tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau menghentikan serangan Xiaoyan ini. Xiaoyan juga melakukan serangan kepada orang itu. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan Yaoyan untuk saling beradu kekuatan dengan sosok itu. Tinju dari keduanya pun lalu bertabrakan. Buar! Ada suara ledakan yang sangat nyaring terdengar. Kamu hanyalah seseorang Fighting God bintang 7 tahap awal. Berani-beraninya kamu berperilaku sombong di sini, ucap dari pria itu. Jelas, dia sangat tidak senang dengan kesombongan Xiaoyan ini. Mendengar itu, Xiaoyan hanya menunjukkan senyuman dan tidak berbicara omong kosong lagi. Tinju 7 pembunuh, teriak dari Xiaoyan. Namun, tinju pembunuh ini hanya menggabungkan 3 jenis kekuatannya saja, yaitu lautan petir, sumber gas, dan lengan dewa peledaknya saja. Tapi kekuatan dahsyat pun meletus di antara 5 jari-jari Xiaoyan dan lalu menghantam pria itu. Ekspresi kaget muncul di wajah pria itu dan dia segera mengangkat lengannya yang lainnya untuk melonjakkan 50 juta fondasi sumber gasnya. Kemudian dia lalu memukulkan tinjunya kepada Xiaoyan. Buar! Ada suara ledakan yang lebih nyaring terdengar.
dan sosok pria itu dan juga Xiaoyan bergetar hebat saat melakukan serangan saling memukul ini. Kemudian ada suara retakan tulang dari 5 jari pria itu. Tar. Pria itu pun terpental ke belakang. Tepat ketika pria itu ingin menstabilkan tubuhnya, dia bersiap untuk melawan Xiaoyan lagi. Ada suara raungan gemuruh dari langit. Namun, Xiaoyan sedikit tidak puas saat melihat itu karena petir yang akan menyambarnya masih terlalu sedikit. Saat melihat petir hukuman dewa yang akan jatuh dari langit, pria itu pun panik. Tetapi tidak dengan Xiaoyan. Tinjunya yang terbungkus oleh api menghantam pria itu lagi. Sehingga pria itu pun tidak mau atau tidak harus melawan Xiaoyan atau melarikan diri. Setelah beberapa saat, suara petir di atas menjadi lebih kuat lagi dan lebih kuat lagi. Xiaoyan lalu menarik kembali tinjunya. Akhirnya, pria itu pun melangkah mundur. Dia menatap Xiaoyan dengan sedikit mengerikan. Apalagi masih ada berkas kepalan asap hitam di sekujuran tubuh Xiaoyan ini karena terkena sambaran petir sebelumnya. Baunya seperti daging terbakar. Terima kasih Tuhan atas bantuanmu, ucap dari Xiaoyan sambil memberikan hormat. Terbuar. Lalu petir-petir itu pun menyambar Xiaoyan lagi. Xiaoyan memukuli pria itu hanya untuk memprovokasi petir hukuman para dewa ini. Dan para tahanan yang bersembunyi di rumah batu itu pun merasa malu. Kali ini, petir hukuman para dewa berkumpul di langit lebih ganas lagi dari sebelumnya. Dan setelah petir hukuman para dewa ini lebih kuat dipadatkan, petir-petir itu terus mengalir ke arah tubuh Xiaoyan. Tartetor, buar, tartetor, buar. Level 300.000. Level 400.000. Level 500.000, ucap dari Xiaoyan. Di lantai ketiga ini, lebih dari 100 sosok tahanan sekarang menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan menakjubkan. Semakin kuat sambaran petir hukuman para dewa, maka ekspresi Xiaoyan semakin bersemangat. Ini seperti benar-benar ekspresi seorang yang gila akan kekuatan. Dan kekuatan petir di tubuhnya meningkat pesat dan saat ini telah mencapai 500.000. Saat ini, jika aku hanya mengandalkan kekuatan fisikku saja, meskipun aku melakukannya dan bertarung dengan seseorang fighting god bintang 5, itu pasti bukanlah masalah. Setelah lautan petirnya mencapai level 500.000, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah lantai kedua. Kegembiraan di hatinya pun berangsur-angsur menjadi lebih kuat lagi. Saat ini ketika dia melihat para tahanan di sekitarnya, mereka semua telah terlihat sangat menyedihkan. Baiklah, terima kasih semuanya, ucap dari Xiaoyan sambil mengepalkan tinjunya. Dan dia pun menyapu atau melanjutkan ke arah lantai kedua. Semua tahanan pun bingung. Ternyata dengan dipukuli Xiaoyan, mereka dianggap telah membantu Xiaoyan. Tetapi rasanya seperti sedang dihina saja. Yang ini yang membuat semua orang merasa trauma cukup mendalam. Dan perasaan itu ada saat Xiaoyan sampai di lantai ini. Mereka benar-benar merasa bahwa mereka sedang dihina oleh Xiaoyan ini. Dan saat ini sudah ada teriakan terdengar dari lantai kedua. Semua tahanan di lantai ketiga pun merasa lega. Sepertinya memang Xiaoyan sudah tidak akan kembali ke lantai ketiga ini. Sementara itu, di luaran, Rancang sudah meninggalkan aula penjara petir lantai pertamanya atau lantai ke-6. Karena di menara petir ini urutannya kebalik. Jadi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah adikku itu belum keluar juga? Ucap dari Rancang sambil sedikit bingung. Karena saat ini Xiaoyan telah berada di aula penjara petir sudah selama hampir 10 tahun. Belum. Permaisuri dan 3 wanita telah datang ke sini, ucap dari sang penjaga petir. Permaisuri? Dia pasti sudah lama berada di lantai keempat, ucap dari Rancang. Baru saja dia memasuki lantai atas, ucap dari penjaga itu. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu bercanda? Ucap dari Rancang kepada penjaga itu.
Hei, reinkarnasi dari Supreme sekarang telah naik ke lantai puncak aula penjara petir ini, ucap dari penjaga itu. Pupil mata Rancang tiba-tiba menyusut atau dia menyempitkan pandangannya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan yang sangat besar. Karena sebelumnya, Rancang menyarankan agar dia tidak memasuki lantai ketiga. Malah sekarang Xiaoyan ada di lantai pertama. Kemudian, sosok Rancang pun segera menyapu ke arah langit. Karena lantai aula penjara petir terbenam di atas awan, petir-petir di atas pun lalu sangat terlihat sangat bergejolak. Pada saat petir di sekitarannya telah meraung, Rancang lalu memahami sesuatu. Karena jika ada seseorang yang telah membangkitkan petir di lantai pertama ini, itu akan berdampak ke luar aula tersebut atau menara itu. Karena di sekeliling menara itu akan menimbulkan petir-petir atau badai petir yang sangat kuat. Di saat ini petir-petir memang sudah meraung. Rancang memandangi aula penjara petir itu dari luar. Dan ada raungan-raungan petir yang terus terdengar tanpa henti. Xiaoyan ternyata benar-benar telah memasuki lantai paling atas dari menara ini. Dan di sana tidak ada satu orang pun tahanan. Karena di sana dia akan menghadapi petir hukuman para dewa itu sendiri. Untuk menghadapi kekuatan semacam itu, bahkan seseorang fighting god bintang 9 pun tidak akan bisa menahannya, ucap dari Rancang. Tatapan mata Rancang menunjukkan kepanikan saat ini. Dan jantungnya sudah berdetak lebih cepat. Dia khawatir akan keselamatan Xiaoyan ini. Dan tidak hanya itu, ternyata Permaisuri dan juga 3 istri Xiaoyan telah mengetahui keberadaan Xiaoyan kali ini. Dan mereka telah tiba di depan penjara petir itu. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Bagi kalian yang benar-benar penasaran akan alur cerita kelanjutan dari Battle Trog Heaven ini atau Benua Kaisar, kalian bisa tonton live-nya setiap hari mungkin ya. Kecuali nanti gue mutusin untuk libur sehari 2 hari lah gitu ya. Di pukul 20.00 WIB atau tepatnya sehabis Isya mungkin ya. Dan silahkan untuk kalian yang benar-benar mengikuti live-nya, bisa kalian bagi-bagikan ke teman-teman kalian. Ini nih live-nya nih langsung nih biar cepet gitu ya. Sampai ketemu di malam hari, semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.